Terimalah Roh Kudus. Saya ambil dari sebuah ayat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan saudara menjawab, amin. Lalu Tuhan kasih, kita terima, amin. Sudah, itu aja kuncinya. Tuhan kasih, kita terima. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan iman percaya. Jadi saudara-saudaraku, hal yang pertama yang diperbuat oleh Tuhan Yesus setelah ia bangkit dari kematian, yaitu mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Jadi betapa penting Roh Kudus itu, saudara-saudara. Inilah hal yang pertama-tama dilakukan oleh Tuhan Yesus sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Coba kita lihat satu ayat untuk membandingkan hal ini di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Coba sudah perhatikan, ini ada korelasi. Kalau yang satu di perjanjian lama dan yang satu di perjanjian baru. Satu di awal perjanjian lama, satu di awal daripada gereja Tuhan. Dan coba kita mau bandingkan sekilas. Yang pertama kita lihat sama-sama menghembus, dihembusi. Berarti ada sesuatu dari diri Allah, dari diri Tuhan yang di-share kepada kita. Coba terus, di kitab Kejadian kita melihat Allah Bapa menghembus kepada yang dihembusi adalah manusia pertama. Adam, manusia pertama. Dan di perjanjian baru kita melihat Tuhan Yesus menghembusi siapa? Murid-murid yang pertama. Khususnya 12 rasul. Rasul anak domba. Mereka punya gelar Rasul anak domba. Apa yang dihembuskan? Nah, sudah lihat. Di perjanjian lama Allah menghembuskan nafas hidup. Di perjanjian baru yang dihembuskan adalah Roh Kudus. Nah, di sini sudah kita melihat nafas hidup, tapi di sini ada Roh Kudus. Maka kita melihat di dalam perjanjian lama, manusia yang tadinya adalah tanah liat sekarang menjadi makhluk hidup. Hidup secara jasmani seperti Anda dan saya, kita manusia makhluk hidup. Tetapi di perjanjian baru lebih satu lagi tingkat. Karena yang dihembuskan adalah Roh Kudus, maka kita bukan hanya menerima kehidupan jasmani, tapi kita menerima kehidupan rohani. Haleluya. Dan yang terakhir, di dalam perjanjian lama, Kejadian, kita melihat manusia yang hidup itu sekarang bisa bersekutu dengan manusia. Dia adalah makhluk hidup yang hidup di dunia. Tetapi di perjanjian baru, manusia yang dihembusi oleh Roh Kudus sekarang adalah manusia rohani. Dia hidup bukan hanya di dunia, tetapi di sorga, dan dia bisa bersekutu dengan Allah. Inilah Anda dan saya. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka Tuhan menghembuskan Roh Kudus dan kita terima itu. Haleluya. Kita menjadi manusia rohani sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah dan kita memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Saudara pikir Anda ini siapa? Kok berani-beraninya manggil Allah itu Bapak? Ayo, siapa kita ini, saudara? Tapi kita berani. Mengapa? Karena kita sekarang adalah anak-anak Allah. Haleluya. Dan kita memanggil ya Aba, ya Bapa. Roh anaknya itu ada di dalam kita. Nah, persoalannya sekarang, apakah pekerjaan Allah berhenti sampai di sini? Apakah itu sudah cukup? Coba kita lihat ayat berikut ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sudah perhatikan, walaupun murid-murid sudah dihembusi oleh Roh Kudus, terimalah Roh Kudus.
Mereka menerima Roh Kudus. Tetapi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid, kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dalam bahasa Inggris berkata clothed, kamu diberi pakaian ya, with power from heaven. Clothed, diperlengkapi, memakai jas. Coba kalau saudara bayangkan saya pakai celana kolor, lalu saya pakai kaos seadanya, komber-komber, dak karuan, lalu bangkit di sini. Saya menyampaikan firman Tuhan. Saudara bisa terima enggak? Walaupun firman Tuhannya sama, saya yakin saudara akan satu persatu meninggalkan ruangan ini. Clothed with power, mengenakan kuasa, dunamis dalam bahasa Grekanya. Dunamis, kuasa ini dari tempat tinggi. Kita perlu kuasa ini saudara-saudaraku. Walaupun kita sudah menerima Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, amin, haleluya. Kita percaya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi kita harus diperlengkapi. Dengan apa? Dengan kuasa dunamis dari tempat tinggi. Jadi ternyata tidak cukup. Anda dan saya ada Roh Kudus, kita anak-anak Allah, tetapi kita harus diperlengkapi. We must be clothed with the power from the heaven. Makanya itu kalau sudah lihat murid-murid taat, ketaatan itu penting. Kalau murid-murid nggak taat, nggak bisa menerima. Setelah itu mereka taat, dikatakan mereka kembali ke Yerusalem dan mereka berkumpul dengan sehati, tekun. Mereka berdoa bersama-sama. In one accord, with one mind, sepakat satu hati, tekun, sepakat satu roh, satu tujuan, satu misi, dan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Ini penting. Roh Kudus itu penting, saudara. Penting bagi Anda dan bagi saya, bagi gereja Tuhan. Terutama kita yang hidup di masa-masa terakhir, di zaman akhir ini, di penghujung dari zaman ini. Sebab itu mari saudara, kita sungguh-sungguh kita harus rindu untuk dipenuhkan Roh Kudus. Jangan ini hanya kita peringati saja. Saudara, kita harus benar-benar rindu terus. Pertahankan kerinduan itu. Sampai Anda pribadi lepas pribadi dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara baca di Bilangan pasal 11. Ada dua orang yang bernama Eldad dan Midad. Waktu mereka mau diurapi Roh Kudus, mereka ada di perkemahan. Yang lain waktu itu 70. Yang 68 kumpul di depannya Musa. Tapi yang dua ini mungkin karena berhalangan di perkemahan, saudara. Ketika Roh Kudus dicurahkan, dikatakan mereka kepenuhan dengan Roh Kudus. Bagaimana yang dua? Penuh. Hebatnya Roh Kudus itu begitu. Penuh dengan Roh Kudus. Kok bisa mereka berdua? Roh Kudus itu maha tahu. Dia maha tahu. Saya tercengang sudah dengan pekerjaan Roh Kudus. Dua orang ini penuh di perkemahan. Jadi saudara-saudara, memang hadir itu penting. Ya, tapi terlebih penting Tuhan melihat hatimu. Kalau engkau rindu, engkau sungguh-sungguh rindu, Tuhan akan penuhkan engkau. Haleluya. Murid-murid berdoa selama 10 hari. Mereka rindu, mereka taat. Mereka benar-benar berdoa, meminta, mencari, mengetok pintu. Ya toh? Lukas 11 berkata, kalau minta nggak dikasih, cari. Minta itu paling gampang, minta Bapak. Kalau nggak dikasih, cari. Kalau cari masih tidak dikasih, ketok. Kalau perlu digedor pintunya, buka pintu. Haleluya. Dan dikatakan setiap yang berdoa, setiap yang meminta, setiap yang mencari, setiap yang mengetok pintu, akan menerima. Haleluya. Saudara percaya sungguh-sungguh. Jangan saudara berhenti sampai di sini. Terus Anda meminta sampai Anda semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena janji Tuhan, Yoel pasal 2, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Bukan semua manusia secara umum, tentu bicara tentang manusia-manusia yang percaya kepadanya. Haleluya. Dan ini yang kita lihat pada hari raya Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi pengalaman kepenuhan Roh Kudus ini bukan rekayasa, bukan diajarkan. Mereka sama sekali tidak punya gambaran apa yang akan terjadi. Dan saya percaya mereka juga tidak pernah berpikir kalau pada hari Pentakosta itu Tuhan mau melakukan sesuatu. Tetapi ini yang terjadi, tiba-tiba. Pekerjaan Allah itu seringkali tiba-tiba, tanpa disangka-sangka. Makanya kita harus selalu siap. Ya, nanti kedatangan Tuhan juga tiba-tiba. Tiba-tiba fenomena ini yang kita baca yang terjadi. Tiupan angin keras, lidah-lidah api, glosolali. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berglosolali. Haleluya. Apakah kepenuhan Roh Kudus hanya untuk begini saja? Tidak. Jangan lelai, jangan lengah, pekerjaan besar menanti. Saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam gereja kita dan dalam hidup Anda sekalian. Jadi saudara-saudara, kenapa? Apa yang akan Tuhan lakukan dengan kepenuhan Roh Kudus? Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 4, dia berkata, karena Roh Tuhan ada padaku sebab ia bisa mengurapi aku. Dia mengutip Yesaya 61. Dan ada 7 hal yang Tuhan lakukan bagi kita gerejanya. Tuhan mau pakai saudara. Saya terbatas. Kalau saya berdoa, setelah saya menyampaikan firman kan harus berdoa. Hamba Tuhan harus berdoa. Saya selalu berkata, Tuhan ampuni keterbatasan hambamu. Mari Roh Kudus sempurnakan pekerjaan. Tapi kalau saudara semua penuh dengan Roh Kudus, saudara dipakai oleh Tuhan, akan terjadi ledakan-ledakan besar. Haleluya. Coba kita melihat satu persatu ya. Ada 7 hal yang Tuhan lakukan lewat gerejanya, yang dipenuhi, yang diurapi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Lukas berkata kepada orang-orang miskin. Kabar baik, haleluya. Kabar baik itu gospel, good news. Tentu kita berbuat sosial itu penting. Saudara kalau diberi kelebihan oleh Tuhan, saudara jangan begini, harus begini. Karena harta itu satu saat semuanya akan kadaluarsa. Saudara meskipun menimbun uang, satu saat dah laku itu. Tinggal saudara timbun, lalu saudara lihat tuh mani rek, tahu gitu tak pakai. Tahu gitu aku pakai untuk nolong orang, wis terlambat. Tapi yang lebih penting, tujuan sosial itu adalah untuk memberitakan good news. Kalau cuma sosial-sosial tok banyak sekarang, ya orang-orang bersosial itu banyak. Tapi saudara harus tahu bahwa harus disertai dengan good news yang bisa menyelamatkan sampai keselamatan yang kekal. 2, merawat orang-orang yang remuk hati. Banyak orang-orang yang remuk hatinya, saudara. Yang susah, yang tertekan, yang dalam penderitaan. Jangan kita berdiam diri. Lakukan sesuatu kalau Anda bisa lakukan. Yang ketiga, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ya tentu ini bukan sekedar tawanan di LPK sana, saudara-saudara ya. Karena mereka menjalani itu tentu ada jangka waktu. Tapi pembebasan tawanan ini loh. Banyak orang tertawan oleh dosa. Diikat oleh dosa. Haleluya. Ikatan dosa dipatahkan. Amin. Haleluya. Patah dalam nama Yesus. Pentakosta ini harus menjadi momen. Bukan hanya orang lain. Saudara harus alami dulu. Bagaimana dosa-dosamu, ikatan dosamu dipatahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Dan saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk mematahkan dosa-dosa orang lain. Keempat, memulihkan penglihatan orang-orang buta. Saya tetap percaya walaupun jasmani itu juga masuk di sini, tidak mustahil saudara akan mendapat karunia-karunia mujizat. Karena salah satu karunia adalah karunia mujizat, karunia kesembuhan. Tapi secara umum buta-buta rohani itu akan disembuhkan oleh Tuhan. Celikkan mata rohaniku Tuhan. Saya banyak kali berdoa kalau sudah menghadapi Alkitab, celikkan mata rohaniku. Karena kita ini banyak kali walaupun tidak buta, tapi mata rohani kita katarak, saudara. Kelihatan tapi bureng. Kelima, membebaskan orang-orang yang tertindas. Banyak orang-orang yang ditindas. Keenam, menghibur orang-orang yang berkabung. Jadi pelayanan perkabungan itu juga satu pelayanan, saudara ya. Tetap kita harus perhatikan. Dan yang terakhir, yang ketujuh dikatakan apa? Memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Haleluya.
Inilah 7 hal yang Tuhan akan kerjakan lewat saudara semua. Percayalah, Anda akan diurapi, dipenuhi, dan dipakai oleh Tuhan. Haleluya.